Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Caruban. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Dokter Gaul. Sambil nyetir menikmati perjalanan, daripada ngantuk, kita coba berbagi konten dulu. Oke. Kebetulan saya sudah agak lama nggak buka komen-komen yang di konten-konten sebelumnya. Jadi kemarin nggak sengaja saya buka komen di apa ya kemarin tuh ya, judulnya kalau nggak salah tutorial mengambil kapas cotton bud yang ada di liang telinga. Jadi tinuki pura-pura CNA sampean. Oke, sebelum dilanjut nonton videonya, sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe, like, comment, and share. Enggak apa-apa sih, yang penting ditonton videonya ya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, amin. Oke, coba saya buka komennya satu persatu, apa yang ditanyain sama teman-teman kemarin ya. Coba bacain Mam, apa Mam? Pertanyaannya, gimana dok kalau sudah lama di dalam dan lengket jika disentuh sakit telinganya? Oke, gimana cotton bud yang sudah terlalu lama tertinggal di liang telinga, kemudian disentuh telinganya sakit. Nah, saya nggak perlu mengulang anatomi liang telinga lagi, tapi sekilas teman-teman sudah tahu bahwa liang telinga itu panjangnya sekitar kurang lebih 3 cm. Kemudian di ujungnya liang telinga itu ada apa? Ada gendang telinga. Nah, kalau kita korek-korek telinga sendiri pakai cotton bud, ya memang salah satu resikonya tertinggal kapas itu di dalam liang telinga. Dan bagaimana kalau sudah terlalu lama? Ya, saya pastikan pasien tersebut pasti tidak nyaman banget telinganya, pasti terasa seperti tersumbat. Setiap bicara pasti suara seperti terdengar sendiri. Lah, solusinya bagaimana ya? Harus segera diambil. Ya, kalau tidak nanti takutnya akan menyebabkan infeksi yang lainnya gitu. Oke ya, kalau pertanyaan bagaimana, ya jawabannya gampang. Ya harus segera dikeluarkan kapasnya. Itu ya pertanyaan berikutnya, Mam. Biayanya biasanya berapa dok kalau ngambil cotton bud begitu? Kalau pertanyaan biayanya mengambil kapas cotton bud berapa, ya itu relatif ya teman-teman ya. Artinya relatif, di satu tempat dengan tempat yang lain pasti berbeda-beda. Di satu dokter sama dokter yang lain pasti berbeda-beda. Yang jelas kalau teman-teman punya fasilitas kartu BPJS, bisa digunakan untuk mendapatkan layanan spesialis THT di rumah sakit terdekat di mana teman-teman tinggal. Gratis, kalau pakai BPJS gratis. Semoga nggak ngantri gitu ya. Kalau di praktek pribadi, ya sekali lagi relatif. Susah saya kalau menyebutkan berapa biayanya. Yang jelas masih cukup terjangkau lah di kantong orang Indonesia, insya Allah gitu ya. Oke, lanjut Mam.
Ada lagi pertanyaannya, Wah, yang kira-kira perlu dijawab? Kalau misalnya rata-rata nanya kalau kedalaman bagaimana, sakit atau tidak, apakah pengambilannya menggunakan obat bius? Oke. Kalau pertanyaannya apakah nanti proses pengambilan cotton bud itu sakit atau tidak? Kalau saya ngambil ya nggak sakit. Ya. Mau sehari, mau seminggu, mau sebulan, mau 3 bulan cotton bud sudah di mana? Di liang telinga. Kalau ke dokter spesialis THT ya selain saya pun saya rasa cukup mudah ya kalau hanya cotton bud. Dan insya Allah nggak akan sakit. Kadang pasien itu sudah takut duluan. Kalau pertanyaannya alatnya apa? Alatnya sudah sederhana seperti di video tutorial sebelumnya, hanya menggunakan namanya tang buaya atau tang krokodil dengan ukuran tertentu, sama corong telinga, sama lampu kepala, udah itu aja. Jadi saya rasa kalau pertanyaan sakit atau enggak, saya bisa pastikan tidak sakit, kecuali pasien tersebut datang ke tempat praktek dengan kondisi sudah liang telinganya bengkak, datang sudah dengan kondisi liang telinganya nyeri, yaitu lain cerita. Kalau hanya murni cotton bud yang ketinggalan di dalam, ya tanpa infeksi yang lain, saya yakin nggak akan sakit. Yang penting selama proses pengambilan cotton bud, pasien tidak bergerak kepalanya. Dan saya rasa kalau kooperatif tidak lebih dari 3 detik udah selesai, paling lama 5 detik lah, gitu ya. Oke, lanjut Kak Non. Ada lagi pertanyaan kira-kira yang Alat tadi, perlu alat penggunaan alat untuk dijawab. mengambilnya itu apa? Nah, Saya mau beli itu tangnya. oke, ya semoga kalau pertanyaannya Harus alat dikerjakan, yang Pak. digunakan untuk mengambil cotton bud itu apa, semoga ini yang tanya tenaga kesehatan ya, perawat, bidan atau dokter umum, semoga ya. Kalau yang tanya masyarakat awam, saya khawatirnya nanti karena nggak tahu anatomi liang telinga, kemudian kalau hanya mau coba-coba, khawatirnya nanti malah jadi tambah iritasi atau laserasi atau luka. Sekali lagi, kalau alatnya sederhana aja, di toko-toko alat yang jual alkes gitu pasti ada, bilang aja tang buaya atau tang krokodil, kemudian bilang aja beli corong telinga, udah. Dan yang pasti teman-teman punya lampu kepala, udah 3 alat itu aja udah cukup. Mau cotton bud sedalam apa ya, insya Allah kalau memang yakin ya pasti bisa. Kalau nggak yakin jangan dipaksakan, itu aja. Kalau nggak yakin mending diperiksakan atau dilakukan oleh ahlinya saja. Untuk apa? Untuk meminimalisir komplikasi gitu. Oke, lanjut. Ada lagi? Apalagi kira-kira pertanyaan seputar kapas cotton bud yang ketinggalan di dalam liang telinga? Kira-kira yang perlu dijawab, apakah masih ada? Ya, rata-rata itu aja. Ya, rata-rata pertanyaan Berapa seputar lama? itu ya. Kalau ini Apa berapa lama, Pak? Kalau sudah lama ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, beneran apa enggak? Oke. Prinsipnya mau cotton bud itu ketinggalan di liang telinga mau 1 hari, mau 1 minggu, mau 1 bulan, mau 1 tahun. Tapi kalau sampai 1 tahun kebangetan sih pasiennya. Ya, iyalah. Masa iya cotton bud ketinggalan sampai 1 tahun dibiarin, nggak mungkin rasanya. Kalau sebulan kayaknya masih mungkin lah ya, mungkin
belum sempat datang ke tenaga kesehatan atau mungkin belum ada biaya atau bagaimana. Tapi saya rasa kalau nggak punya biaya, saya rasa kalau berobat di rumah sakit daerah masih cukup terjangkau lah ya. Tapi sekali lagi kalau biaya saya nggak bisa banyak komentar sih, karena di satu tempat dengan tempat yang lain pasti beda. Teman saya yang di Jakarta cuman bersihin kotoran telinga anaknya artis 500.000. Kalau di tempat saya ya bubar, nggak laku kalau segitu gitu ya. Jadi untuk biaya sekali lagi relatif. Intinya kalaupun tidak ada biaya, selama punya fasilitas kartu BPJS bisa dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi untuk cotton bud sendiri bukan tidak boleh digunakan, tetapi harus hati-hati. Karena yaitu tadi, kalau tidak hati-hati, karena kita hanya mengira-ngira membersihkan cotton bud, resikonya apa ya? Resikonya bisa tertinggal. Ya kalau tertinggal bagaimana? Ya harus segera dilakukan pengambilan supaya tidak menyumbat yang telinga, supaya tidak menutupi gendang telinga. Karena kalau itu terjadi pasti suara tidak bisa diantarkan secara baik menuju ke telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Sementara itu dulu teman-teman, semoga informasi barusan bisa menjadi manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gahar.